choose, create, alchemist. Apa tuh? Choose, pilih. Ya. Milih apa? Milih pasir atau milih daging? Gak bisa. Kamu bisa milih. Milih dilahirkan di Amerika atau di Indonesia? Bisa milih? Gak bisa milih. Ada banyak hal yang gak bisa kita pilih. Enak ya kalau jadi anaknya Bill Gates, itu kan buka mata, rekeningnya bisa sampai 7 turunan. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Terus ini kita milih apa? Memilih untuk stay positif atau stay negatif. Ini pilihan kita. Atau bahkan mungkin kita berdoa ya kepada Allah, Allah berikan aku skill untuk membedakan mana area yang bisa aku rubah, mana yang tidak bisa aku rubah. Ini harus kita kenali. Kalau nggak kita kenali, kita akan hancur berantakan. Saya ingin merubah negeri ini. Saya ingin merubah perilaku suami. Saya ingin merubah perilaku anak. Nah, ini nggak semuanya bisa sesuai dengan keinginan kita. Karena kita dicipta bukan untuk merubah orang lain, tapi kita dicipta hanya untuk merubah diri sendiri. Kalau merubah orang lain bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi kalau merubah diri sendiri, ini yang harus jadi fokus kita. Jadi ya Allah berikan aku skill untuk mengidentifikasi mana yang bisa aku rubah, so aku bisa fokus. Mana yang tidak bisa aku rubah, so aku nggak ngabisin tenaga. Aku tuh maunya gini, ternyata itu nggak bisa dirubah. Nah, sebesar apapun kamu berusaha, itu nggak bisa dirubah dan hanya akan ngabisin waktu. Ya, jadi yang bisa kita rubah adalah diri kita. Intinya yang ingin aku sampaikan, choose di sini adalah jadilah stay positif. Apalagi yang kita pilih? Pilih untuk sembuh atau tetap sakit. Itu pilihan kita. Aku mau sakit aja enak. Aku gak mau sembuh, biarkan aku menjadi manusia yang paling melo. Manusia yang paling, ya itulah melo kan nikmat ya, benar gak sih? Ngegalau tuh nikmat sekali gitu. Nah itu tergantung kamu mau jadi pejuang cahaya atau pejuang kegelapan, itu pilihan kamu. Ini yang aku sebut dengan choose, pilih. Setelah choose, apa tadi? Create. Ya seperti si kerang tadi, kerang gak punya pilihan untuk ganti makanan, tapi dia memilih untuk stay positif. Oke? Setelah choose, create itu mengkreasi. Ini dari musibah ini, dari masalah ini, dari ujian ini, dari luka ini, dari kepedihan ini, aku bisa berkreasi dalam bentuk apa? Apakah aku akan memulihkan diriku dan menjadi sang pemulih, the healer, ya. Aku berharap sih semua perempuan punya skill sebagai healer. Apa healer? Sang pemulih. Semua penyakit diri kamu, penyakit keluarga kamu, semua penyakit bangsa kamu bisa pulihkan. Kok bisa? Karena kita sudah ngejalaninya. Sakit itu rasanya begini, kalau aku sih obatnya begini. So, kalau ada orang yang sakit dengan rasa yang sama, mungkin dia bisa menjalani apa yang aku jalani dalam rangka pemulihan. Ya, jadi di sini create. Kamu berkreasi untuk menjadi pemulih atau berkreasi ya. Kalau choose tadi ya, pilihannya kamu bisa jadi pemulih atau bisa jadi korban. Kalau korban gak akan bisa jadi pemulih, karena korban tuh gimana sih, ditolong kan? Gak bisa memulihkan diri sendiri. Tapi kalau kita memilih untuk menjadi pemulih itu apa sih? Pengobat apa ya? Bukan. Kalau pengobat kan ngasih obat. Kalau pemulih itu di samping dia kok aku pulih ya. Di sebelah dia kok aku good mood ya. Itu namanya pemulih. Entah itu dia pulihkan lewat ucapan, dia pulihkan lewat sentuhan, dia pulihkan lewat mindset,
dia pulihkan lewat perilaku, lewat akhlak. Yang penting pokoknya kalau deket dia pulih aja. Ini seperti karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sakit kalau ketemu Rasul, loh kok sembuh, loh kok sehat gitu ya. Semua jenis penyakit, bahkan penyakit mental pun kalau ketemu Rasul bisa pulih gitu, dipulihkan. Oke, choose, create, dan alchemist tadi ya. Ini pendeknya seperti itu. Jadi pilihlah aku menguatkan diriku setiap hari. Harus jadi mantra kita. Aku menguatkan diriku setiap hari. Apa yang perlu kita kuatkan? Semakin hari pikiranku, perasaanku, ilmuku, perilakuku punya karakter yang kuat, bukan semakin melemah. Pikiranku melemah, perasaanku melemah, fisikku melemah. Ini menjadi pilihan kita. Oke. Next, aku memilih untuk mandiri. Mandiri bukan berarti melakukan segalanya sendiri. Mandiri artinya kita mengakses kuasa Tuhan. Rabbul Arsyil Azim ya. Kadang-kadang kalau kita di ruqyah udah sehat, setelah selesai di ruqyah error lagi. Berarti kita butuh kemandirian. Kita ketemu sama dia good mood, happy, pas pisah LDRan kita jadi ambyar. Nah, ini kita butuh kemandirian. Rabbul Arsyil Karim, aku kalau ketemu sama kamu semua penyakitku hilang. Dan dulu ya, waktu aku mau pulang dari Mesir, lulus dari Mesir, mau pulang itu kata ibu aku, ini ada yang datang ke rumah gitu. Katanya dia kalau ngelihat kamu hilang sakit kepalanya. Ini kayak aneh ya, tapi terjadi, beneran terjadi. Ada tipe-tipe orang yang, atau fase-fase orang yang penyembuhannya itu lewat orang lain. Nah, tapi nggak semuanya bisa terakses sesuai dengan keinginan kita. Apa yang menjadi obat kita ternyata tidak menjadi jatah kita misalnya. Itu kan jadi penyakit baru gitu. Oke, jadi memilih untuk mandiri bukan berarti melakukan segalanya sendiri, namun akseslah kuasa Tuhan Rabbul Arsyil Azim. Oke, karena banyak sekali hal-hal yang melemahkan kita. Apa yang melemahkan kita? Distraksi itu kayak sholat tuh. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba muncul apa yang sering muncul kalau di dalam sholat? Itu namanya distraksi, kayak iklan gitu ya. Tiba-tiba muncul. Jadi kayak kita lemah untuk menghadapi itu. Ada yang iklannya kita ikutin sampai selesai. Tadi kan mau nonton kajian, ternyata iklannya bagus gitu kan. Nah, itu juga yang membuat kita lemah. Temptation itu godaan. Ini godaan, itu real ya, godaan. Addiction, kita edik apa? Edik nonton kah? Edik, bahkan kita bisa disebut dengan edik makan nasi ya, benar nggak? Ada fase ketika kita edik kalau nggak nasi belum makan. Jadi harus nasi. Ada trigger, ada situation, ada ilusi dan lain sebagainya, yang semuanya ini semua hal ini menjadi sumber rasa sakit. Adiksi kalau kita nggak memenuhi kita bisa sakit. Godaan dan lain sebagainya yang aku sebutin tadi bisa bikin kita sakit. Nah, semua itu bisa kita hempaskan dengan memohon pertolongan Rabbul Arsyil Karim. Aku bisa melewati adiksi ini, aku bisa melewati iklan-iklan ini, aku bisa melewati iklan di pikiran tuh luar biasa. Biasanya paling berat iklan ya.
di pikiran yang kita lagi fokus apa, kita lagi concern apa, kita lagi didera apa, itu biasanya yang paling menyulitkan kita. Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin apa ya, untuk merubah kondisi kita dari negatif menjadi positif, prosesnya panjang, ilmunya banyak ya. Jadi aku resume aja ya teman-teman yang dirahmati Allah. Apapun yang sedang kita jalani, kita harus paham bahwa kita ini punya fungsi ilahi, kita punya peran ilahi, kita punya tujuan ilahi. Dan kita juga punya kemampuan dan kuasa ilahi yang bisa merubah dari kondisi manusiawi menuju kondisi ilahi. Dan ini bisa kita latih lewat berbagai kondisi kehidupan kita, baik susah maupun senang, baik bahagia maupun sengsara. Seperti di surat Maryam tadi ya yang aku sebut, linaj'alaha lakum ayah wa rahmah, ya, supaya kami jadikan kamu, kehidupanmu, takdirmu, perjalananmu semuanya menjadi tanda kuasa Tuhan dan tanda kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu menolong, menemani sampai kita mencapai kepada tujuan ilahi. Tujuan ilahinya adalah kita menjadi manusia yang membawa cahaya, ya, membawa cahaya. Arti membawa cahaya itu kita menerangi, kita bisa menuntun, ya. Jadi peran ilahi itu kan menuntun. Oh, seperti ini caranya. Oh, seperti ini perjalanannya. Dan ketika kita terkoneksi atau bisa mengakses kuasa ilahi, kita akan menemukan banyak sekali terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh kerang tadi ya, dia bisa menemukan terobosannya. So setiap makhluk Tuhan itu sudah diberikan fitur-fitur terbaiknya, sudah diberikan kemampuan dan kapasitasnya, tinggal kita activating, mengaktifkan. Apa kekuatan terbesar aku, ya, di dalam menyelesaikan masalah ini? Yes, kelemahan itu eksis, tapi kekuatan juga bisa kita amplify, kita lipat gandakan. Oke, jadi kita memohon kepada Allah untuk meletakkan keajaibannya, meletakkan mukjizatnya. Ya, kalau nabi mereka punya mukjizat ya. Tapi kalau kita nyebutnya bukan mukjizat, tapi karomah. Karomah itu keramat. Keramat itu kita bisa berpikir, punya rasa, atau bahkan berperilaku spesial. Berperilaku spesial yang mencerminkan pertolongan ilahi, itu namanya keramat. Jadi keramat itu, keren tahu, itu fulan bisa jalan di atas air. Ini keramat dia, manusia keramat. Itu fulan bisa terbang. Itu fulan bisa haji cuman lewat gua. Itu bukan seperti itu ya keramat. Keramat itu adalah cara Tuhan memuliakan hambanya dengan berbagai keajaiban-keajaiban yang di luar nalar. Kenapa Tuhan memuliakan dia? Karena dia memuliakan Tuhannya di dalam kehidupan sulitnya. Dia berduka tapi mampu memuliakan Tuhannya. Dia sengsara tapi masih kuat memuliakan Tuhannya. Dia apapun yang dia lakukan, pagi, siang, malam, bekerja, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi bangsa, menjadi umat, seluruh kehidupannya itu mencerminkan atau punya energi untuk memuliakan Tuhannya, sehingga Tuhannya punya janji akan memuliakannya lewat berbagai keajaiban-keajaiban di luar nalar,
Ya, jadi karena si kerang ini memuliakan Tuhannya dengan memproduksi kerang, maka Tuhannya juga memuliakan kerang ini. Jadi seperti itu cara kerja yang diinginkan oleh Tuhan dari berbagai kesulitan kehidupan kita.